Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Abid Haidar Zamzami. Kali ini kita akan mempelajari materi tentang menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan sehari-hari. Selamat menyaksikan. Sebagai pengantar, sholat itu dimulai dengan niat yang dilakukan di dalam hati sesuai dengan sholat yang akan dikerjakan. Setelah itu, sholat diawali dengan takbiratul ihram, yaitu berdiri tegak menghadap kiblat sambil mengangkat kedua tangan dan mengucapkan Allahu Akbar. Lalu, zikir menurut bahasa adalah ingat, sedangkan menurut istilah zikir diartikan dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan pembelajaran kita kali ini itu nanti peserta didik mampu memahami pengertian sholat dan dalil naklinya. Lalu peserta didik mampu memahami pengertian zikir dan dalil naklinya. Lalu yang ketiga, peserta didik dapat menghubungkan hakikat sholat dan zikir dengan pencegahan perbuatan keji dan mungkar. Dan yang terakhir, peserta didik mampu melaksanakan sholat dan zikir dengan baik dan benar. Teman-teman, sebelum kita mempelajari lebih lanjut, perlu kita ketahui terkait dengan pengertian sholat terlebih dahulu ya. Sholat merupakan ibadah wajib bagi umat Islam yang dikerjakan 5 waktu dalam sehari. Sholat terdiri dari bacaan dan gerakan tertentu yang harus dilakukan sesuai dengan syarat dan rukun yang telah ditentukan dalam ajaran Islam. Mari kita membaca dalil nakli terkait dengan perintah sholat dalam Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Dibaca bareng-bareng ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholah. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un, yang artinya bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah mengingat Allah itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Selanjutnya, syarat dan rukun sholat. Adapun syarat sholat yaitu suci dari hadas, menutup aurat, dan menghadap kiblat. Selanjutnya, rukun sholat itu yang pertama niat, takbiratul ihram, berdiri bagi yang mampu, ruku, iktidal, sujud, dan duduk di antara dua sujud. Lalu tasyahud akhir dan diakhiri dengan salam. Lalu selanjutnya ada dalil nakli terkait dengan perintah zikir. Dibaca bareng-bareng ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira, yang artinya hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya. Dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 41. Selanjutnya, sholat dan zikir mencegah perbuatan keji dan mungkar. Nah, sholat seperti apa sih yang dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar? Yaitu sholat yang dilaksanakan dengan khusyuk dan benar, akan membentuk disiplin.
meningkatkan ketakwaan, serta mendorong seseorang menjauhi perbuatan keji dan mungkar. Zikir juga membantu hati selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, sehingga seseorang lebih mampu mengendalikan diri, menjaga akhlak, dan menghindari perilaku yang bertentangan dengan ajaran Islam. Oleh karena itu, membiasakan sholat dan zikir menjadi salah satu cara membentuk pribadi yang beriman dan berakhlak mulia. Kesimpulan materi kali ini yaitu sholat adalah kewajiban yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan zikir menjaga hati agar selalu mengingatnya. Keduanya membentuk keimanan, ketakwaan, dan akhlak yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari saya, Abid Khaidar Zamzami. Semoga dapat menjadi ilmu baru bagi teman-teman sekalian. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.